Hello travelers, kali ini saya ada di Bali dan saya ingin mengajak travelers untuk virtual tour di Hotel Fairfield by Marriott Bali South Kuta. Hotel Fairfield by Marriott Bali South Kuta ini lokasinya sangat strategis travelers. Dari Bandara Ngurah Rai International Airport, jarak tempuhnya cuma sekitar 5 menit aja udah nyampe. Dan sesuai dengan namanya, hotel ini juga nggak jauh dari Pantai Kuta yang menjadi ikon Bali saat ini. Selain rate hotelnya juga sangat reasonable, tapi hotel ini juga terletak nggak jauh dari pantai Jerman. Jadi pantai Jerman ini adalah pantai yang letaknya sejajar segaris dengan pantai Kuta Bali. Mau cari makan, cari hiburan, atau perlu beli sesuatu, lokasi hotel ini juga nggak jauh dari pusat keramaian Kuta. Dan dari Lipo Mall Kuta, jarak tempuhnya dengan berjalan kaki cukup 5 menit juga udah nyampe. Nah, sekarang ikutin saya ya, staycation virtual di Hotel Fairfield by Marriott South Kuta, Bali. Nah, ini tampilan hotelnya dari depan ya travelers, dan saya akan menuju lobi melewati tangga. Dan kalau kita lihat di sebelah kanannya ada jalur yang bisa digunakan oleh tamu yang menggunakan kursi roda atau difabel. Kalau travelers menggunakan kendaraan pribadi, parkir bisa langsung melewati jalur kiri dari pintu masuk dan menuju basement parkir. Tersedia slot parkir yang cukup memadai untuk kendaraan para tamu. Dari luar pintu masuk kelihatan kecil ya travelers, tapi ketika kita berjalan ke dalam terlihat area lobby yang cukup lega juga sih. Dan counter check-in-nya ada di bagian depan sana ya, dan kita akan melewati semacam koridor yang cukup artistik ya menurut saya, dengan paduan warna-warna hijau yang bikin seger. Juga ada beberapa tanaman-tanaman artifisial yang terdapat di sepanjang koridor ini. Lobinya semi open air ya, dengan ventilasi udara yang cukup baik sehingga agak kerasa panas meskipun tidak dilengkapi dengan AC. Meskipun lobinya nggak terlalu gede, tapi terkesan homey dan saya suka dengan pemilihan beberapa furniture yang ada di sini, termasuk juga kursi goyang ya, bukan kursi goyang sih, kursi ayunan ya, yang terdapat di sebelah kanan lobi. Sebelumnya saya sudah melakukan reservasi online lewat internet dan saya sudah memesan kamar tipe junior suite. Nah, ini koridor menuju kamar ya travelers, suasananya tenang meskipun berada di daerah Kuta, tapi nggak terdengar keributan sama sekali ya dari jalanan luar di sekitar koridor dan di sekitar kamar nantinya. Nah, ini kamarnya ya travelers, kamar tipe junior suite. Kamarnya luas, ukuran 43 meter persegi. Kelebihan dari kamar junior suite ini adalah selain lebih luas dan dia juga punya balkon ke arah luar. Menurut saya kamarnya cukup lega ya travelers, karena perabotannya juga terlihat simple, gak terlalu banyak. Hanya ada satu sofa dengan ukuran 3 seater dan juga coffee table. Dan di sebelahnya ada semacam lemari kecil atau buffet untuk tempat complimentary atau ya room amenities. Sofanya kalau mau dijadikan tempat tidur tambahan sih ya masih oke juga sih, bantalnya empuk. Nah, ini room amenitiesnya travelers, ada 2 botol air mineral, kemudian ada teh, kopi, gula, dan juga pemanas air, dan di bawahnya ada mini fridge. Untuk air mineralnya adalah botolan refill ya travelers, tapi disegel jadi hygiene-nya cukup terjaga. Kemudian masuk ke dalam lagi ada area untuk bedroomnya dengan tempat tidur ukuran king size. Sebenarnya bukan tempat tidur ukuran king size ya travelers, tapi ukuran queen ya, karena nggak terlalu gede juga. Ada ornamen-ornamen kayu ya di bagian dinding belakang headboard, jadi kelihatannya kamarnya nggak terlalu kosong. Kemudian ada juga lukisan di sebelah kanannya. Kalau travelers tidak merasa terganggu dengan lukisan ini sih ya nggak apa-apa ya. Di kiri kanannya ada nakas, kemudian ada colokan kabel dan juga saklar lampu. Ada Bluetooth speaker juga yang berfungsi juga sebagai alarm atau jam digital. Kalau travelers ingin dengar musik di kamar bisa memanfaatkan ini, memanfaatkan voice Bluetooth dari handphone. Lampu bacanya berupa lampu gantung ya travelers, cukup artistik juga, saya suka dengan modelnya. Di sebelah kanannya ada meja kerja dengan kursi yang dibungkus dengan tekstil bercorak perca. Posisi TV-nya tepat di depan tempat tidur, jadi bisa nonton TV sambil tiduran. Tapi buat saya sih saya hampir jarang ya nonton TV di kamar. Dan selanjutnya di sebelah kanannya ada area kamar mandi. Nah, ini area kamar mandinya travelers, masih dengan nuansa berwarna coklat dan bagian dinding berupa kaca yang dilengkapi atau dilapisi dengan panel kayu. Jadi kelihatannya senada dengan warna tirai jendela atau tirai dinding kaca yang memisahkan antara toilet dan ruang tidur. Nah, untuk jenis kamar ini dilengkapi dengan bathtub ya travelers, tapi juga ada shower roomnya. Dan bathtubnya bentuknya ergonomis ya, saya suka berbentuk oval dengan lengkung-lengkung yang streamline, jadi tidak kelihatan kuno. Toiletnya cukup luas ya travelers, dan toiletnya juga lengkap ya, mulai dari
sikat gigi, ada shower cap, ada shaver, ada cotton buds, lengkap semuanya. Termasuk juga untuk shower gel dan sampunya tersedia di area shower room dalam bentuk botolan. Juga dilengkapi dengan hair dryer. Nah, travelers, karena dinding antara kamar mandi dan juga area tidur dilengkapi dengan kaca, maka untuk area privasi kalau kita lagi mandi, kita bisa menutup tirai kayu yang ada di bagian dinding kacanya. Nah, sekarang kita lihat balkonnya travelers. Kebetulan sudah malam, jadi apakah masih terlihat view kota dari arah balkon? Nah, ini pemandangan pada malam hari ya dari area balkon travelers. Yang terlihat adalah gedung-gedung di sebelahnya. Dari kejauhan masih terlihat sih ya beberapa ratus meter ya, sekitar 100 meter lah area Jalan Kuta. Nah, ini lemarinya, ada bathrobe, kemudian ada juga safe deposit box, kemudian ada slippery dan juga ada iron board. Kalau ingin memanfaatkan jasa laundry, boleh lihat rate-nya di sini ya travelers. Menurut saya sih rate-nya nggak terlalu mahal ya, standar lah. Meskipun ini hotel di area Kuta, tapi ya untuk t-shirt aja cuma 14 ribuan. Overall buat saya sih kamarnya cukup menyenangkan ya travelers. Saya dapat kamar ini dengan rate sekitar 1,2 juta. Saya sudah dapat kamar yang cukup luas, tenang, kemudian tidur juga nyaman, dan berada dekat di Jalan Kuta, di area Kuta. Nggak ribut juga, jadi tidur saya juga nyaman, tenang. Nah, ini pemandangan dari balkon di pagi hari travelers. Kita bisa lihat di ujung sana langit berwarna jingga. Ini sunsetnya belum terlihat ya. Nah, sekarang pagi-pagi sebelum mulai aktivitas, saya akan mulai dengan jalan ke area pantai. Di dekat sini ada namanya Pantai Jerman travelers. Jadi kita tinggal jalan kaki sekitar ya 100-150 meter akan ketemu Pantai Jerman ini. Pantai Jerman ini kalau ditarik garis lurus adalah bagian dari terusan Pantai Kuta. Sekarang saya sudah masuk ke Pantai Jerman travelers. Suasana masih sepi ya, masih sekitar jam setengah 7 pagi, dan inilah kawasan pantainya. Jadi travelers, saya sedikit bertanya-tanya dong, kenapa ini disebut dengan Pantai Jerman. Setelah ngobrol dengan penduduk sekitar, ternyata pantai ini disebut dengan Pantai Jerman karena dulunya ketika bangun Bandara Ngurah Rai Airport, banyak kontraktor yang berasal dari Jerman yang stay di sekitar area ini ya, dan mereka sampai bangun rumah dan mes. Jadi lebih banyak tenaga dari Jerman untuk yang bangun Bandara Ngurah Rai, dan karena mereka stay cukup lama, akhirnya pantai ini disebut dengan Pantai Jerman. Demikian info yang saya dapat dari penduduk sekitar. Sebenarnya nama lain dari Pantai Jerman ini adalah Pantai Perahu ya, tapi orang lebih familiar dengan nama Pantai Jerman. Nah, di sekitar Pantai Jerman ini banyak aktivitas dilakukan oleh penduduk lokal maupun oleh para wisatawan ya. Mulai dari sepedahan, ada juga yang jogging, atau ada yang sekedar main-main di pantai, main pasir, banyak deh aktivitasnya. Buat saya sih Pantai Jerman ini cukup menarik ya, cukup bersih juga, dan jadi opsi lain lah. Memang yang paling terkenal itu adalah Pantai Kuta, tapi Pantai Jerman ini juga cukup menarik untuk dikunjungi. Nggak berlama-lama juga ya di Pantai Jerman karena saya mau pergi dan saya langsung balik ke hotel. Tapi karena perut lapar, saya akan mulai breakfast pagi ini di Resto Hotel. Resto terletak di bagian depan lobi ya travelers, dan kalau kita lihat struktur atau layout dari hotel ini, bagian restonya memang bisa diakses dari jalan umum. Jadi resto ini juga difungsikan untuk resto umum, artinya tidak hanya untuk penghuni hotel. Dan suasana restonya pagi itu juga masih agak sepi ya, setengah 7 waktu Bali, jam 7 ya, masih sekitar jam 6 ya. Breakfast dimulai sekitar jam setengah 7 pagi sih travelers, sampai jam setengah 11 siang. Dan suasana restonya juga cukup hangat ya travelers. Saya suka dengan desainnya, dengan ornamen-ornamen kayu, dan kemudian lantai yang terbuat dari warna abu-abu, dan kesannya memang resto ini lebih terkesan sebagai resto atau cafe modern dengan susunan kursi dan material kursi yang juga terbuat dari kayu. Ini kelihatan cakep ya. Menu breakfastnya bisa kita lihat di sini ya travelers. Nah, ini karbonya travelers berupa nasi goreng Bali, dan kemudian ada juga mie goreng. Untuk menemani karbonya ada ikan bakar jimbaran, dan kemudian ada kacang panjang tumis. Untuk menu westernnya ada baked bean dan aneka sosis, ditemani dengan olahan terong dan kentang kari. Ada juga corn caps dan baby potatoes. Kalau pengen noodle bisa di request travelers, bisa pilih juga isiannya mau seperti apa. Atau mau pilih mie instan juga tersedia di sini. Nah, ini aneka olahan telur ya travelers, ada saksuka dan scramble egg. Mau bubur-buburan juga tersedia di sini, silakan pilih kondimennya. Nah, ini pastrinya ya travelers, bisa dipilih. Kalau pengen ngetos roti boleh juga di sini. Ada juga beberapa topping serikaya, jam dengan aneka rasa, kemudian ada aneka cake juga. Kalau travelers ingin mendapatkan
Pastry dengan gluten free juga tersedia di sini. Ada waffle dan pancake juga. Nah, ini aneka dessert ya travelers, ada kolak pisang dan kemudian donat. Mau breakfast dengan Coco Crunch juga tersedia di sini, dilengkapi dengan aneka susu. Nah, ini bagian cold foodnya ya travelers, termasuk aneka olahan yogurt. Gak ketinggalan juga salad ya travelers dan fruit slice, juga bubur oatmeal. Nah, ini berbagai minuman yang bisa dipilih, ada jus dan infused water. Nah, kalau travelers ingin fresh juice bisa diminta di counter barnya. Cafe latte, cappuccino juga bisa di request di sini ya travelers. Di bagian outdoor juga ada sitting area travelers, termasuk juga meja biliar yang bisa digunakan oleh tamu hotel. Menunya juga berganti setiap hari travelers, dan ini menu yang di-provide di resto pada hari kedua. Ada aneka karbo, kemudian ada sayuran, ini eggplant ya atau terong, dan kemudian ada steam fish, dan kemudian ada egg benedict dan makanan-makanan dari Indonesia Timur. Overall breakfastnya sih lumayan ya travelers, meskipun menu atau makanan yang tersedia tidak terlalu banyak variasinya, tapi sesuai lah dengan Red Hotelnya, dan menurut saya sih tesnya dapat, dan kemudian kru-krunya juga melayani dengan ramah. Nah, sekarang perut udah kenyang, lanjut ngapain lagi ya? Oke, sekarang kita ngecek kolam renangnya. Kolam renang ada di lantai 6, dan sekarang saya ada di resto yang berada di lobi, jadi kita menuju ke lantai 6 lewat lift. Nah, sekarang saya sudah di lantai 6 dan menuju kolam renang disambut dengan pool bar dengan dekorasi dinding yang warna-warni cheerful. Suasananya sih tropis banget ya, karena menggunakan kursi-kursi dari rotan dan juga unsur-unsur kayu dari bagian pool barnya, juga lantainya juga terbuat dari kayu. Ada bagian yang unik di mana sebagian dari kursi pool bar ini berada di bagian kolam. Jadi kayak kalau kita duduk itu kayak kaki kita itu bisa menyentuh air kolamnya. Kolam renangnya sih nggak terlalu gede ya, tapi memanjang. Menurut saya sih untuk ukuran dewasa sudah cukup ya, karena bisa menghabiskan waktu dan kalori di sini di kolam renang, dan jarak lintasannya juga cukup panjang. Ini kolam renangnya eye friendly banget ya, karena lantainya terbuat dari keramik warna-warni. Itu ternyata paduannya bagus juga ya, ada biru, ada hijau, menarik. Nah, sayangnya sebagian dari lantainya menggunakan rumput sintetik. Mungkin ini lebih kepada kemudahan untuk pemeliharaan ya, karena ini kolam renangnya kan berada di rooftop ya. Jadi agak sulit memang menggunakan rumput asli di bagian rooftop hotel ini. Juga menggunakan bambu ya sebagai ornamen penutup dinding yang bersebelahan dengan bangunan di sebelah dari hotel ini. Ada beberapa kursi juga untuk sunbathing di sisi pinggir kolam. Nah, di ujungnya terdapat satu kolam yang bisa digunakan untuk jacuzzi. Di depan lift ketemu dengan rak kayu, dan sebenarnya ini adalah bagian dari kamuflase ya untuk menutupi area shower dan changing room yang terdapat di belakangnya. Nah, kalau travelers ingin nge-gym, lokasi gymnya berada di bagian lobby floor, di belakang bagian resepsionis. Nah, untuk masuk ke ruang gym harus tapping keycard dulu ya, dan ini fitness centernya buka 24 jam. Area fitness sih nggak terlalu gede ya travelers, mungkin kalau 4 orang atau 5 orang di sini udah kerasa sangat padat ya. Tapi peralatannya ya lumayan lah ya, dengan ruangan yang sempit ini masih disisakan tempat untuk nge-gym, dan peralatannya juga masih berfungsi dengan baik. Kalau mau ngadain meeting, ada juga tersedia ruang meeting di sini, nggak terlalu gede ya. Kapasitas sekitar untuk maksimum mungkin 30 orang ya kalau pakai U-shape. Oke, traveler rasanya sudah cukup ya. Kita virtual tour di Fairfield by Marriott South Kuta. Overall untuk kamar dengan harga waktu itu saya dapat sekitar 1,1 juta ya untuk tipe Junior Suite, dengan kamar yang cukup lega dan kemudian peralatan yang tersedia lumayan lah ya, apalagi lokasinya sangat strategis di daerah Kuta, dekat dengan bandara, cuman sekitar 5 menit. Jadi menurut saya sih dengan harga segitu saya mendapatkan impresi yang bagus ya tentang hotel ini, value for money juga. Nah, kalau travelers ingin menjadikan hotel ini sebagai opsi tempat berlibur, rasanya sih cocok-cocok aja ya, terutama untuk travelers yang memang tujuannya adalah berlibur bersama teman-teman. Terima kasih travelers sudah mengikuti saya virtual tour di Fairfield by Marriott South Kuta. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan informasi ini. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa, salam sehat, salam semangat.